dengan NIM 080 324145. Saya di sini sebagai moderator presentasikan masalah etis seputar konsumen. Silakan. Baik, jadi kami dari kelompok 2 akan sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2. Ada saya, Lutfia Arini dengan NIM akhir 117 dan teman saya Ari Jalur Bidan Mas Kurian dengan NIM akhir 135. Saya Rizka Serafilia dengan akhir NIM 143. Baik, terima kasih untuk moderator tadi sudah dijelaskan bahwa di kelompok 2 ini kita akan membahas mengenai masalah etis seputar konsumen. Nah, untuk yang pertama akan dibahas oleh Wika. Untuk Wika silakan. Baik, yang pertama yaitu saya akan membahas definisi etika dalam konteks bisnis. Etika dalam konteks bisnis merupakan kajian tentang prinsip moral, standar, dan juga nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam berperilaku di dunia bisnis. Etika ini tidak hanya menitik beratkan pada pencapaian keuntungan, tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan serta pengaruhnya terhadap para pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan juga lingkungan. Selanjutnya, definisi etika dalam konteks konsumen. Dalam hal ini, definisi etika dalam konteks konsumen. Dalam hal ini, etika dalam konteks konsumen meliputi penerapan konsep benar, salah, baik, buruk, dan juga tanggung jawab. Jadi, etika konsumen berkaitan erat dengan evaluasi penjualan. Ya, jadi seperti ketika konsumen beretika buruk saat melakukan transaksi, maka penjual pun enggan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti menaikkan harga secara sepihak dan sebagainya. Sebaliknya, jika konsumen beretika buruk ketika melakukan transaksi, maka penjual harus tetap melayaninya dengan baik, karena jika tidak, maka hal itu akan berpengaruh terhadap penjualannya. Oke, dari situ ada yang dapat dipahami. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dan yang kedua adalah mengenai jenis-jenis masalah etis seputar konsumen. Yang pertama ada iklan pemasaran yang menyesatkan. Jadi dalam masalah etis seputar konsumen, yang pertama akan kita bahas adalah iklan pemasaran yang menyesatkan. Nah, di sini pemasaran sendiri mempunyai arti proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menawarkan produk bernilai kepada orang lain. Nah, proses dari penawaran ini sendiri biasanya dimulai dari proses produksi oleh perusahaan yang kemudian disampaikan oleh pasar sasaran dan akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk itu komunikasi efektif sangat diperlukan dalam seluruh proses ini. Kemudian komunikasi pemasaran biasanya dilakukan dengan berbagai bentuk. Nah, salah satu contohnya itu ada periklanan. Nah, contoh yang lain ada juga promosi penjualan lalu internet marketing. Membahas tentang periklanan, iklan sendiri merupakan salah satu media promosi yang digunakan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Nah, cara untuk melakukan periklanan ini sendiri bisa dengan merangkai sebuah pesan atau informasi tentang sebuah produk perusahaan dan kemudian dirangkai dengan sepersuasif mungkin agar bisa mempengaruhi perspektif konsumen, sehingga nantinya konsumen ini nanti bisa memiliki minat terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, etika dalam periklanan ini menjadi sangat penting juga, karena tidak hanya menyangkut tentang kepatuhan terhadap norma hukum maupun moral, tetapi juga integritas perusahaan dalam menyampaikan pesan yang akurat dan bertanggung jawab kepada konsumen. Nah, etika periklanan adalah aspek penting dalam komunikasi pemasaran. Ini mencakup prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan menghormati hak-hak konsumen. Nah, ketika
ketika perusahaan bisa mematuhi etika periklanan, perusahaan nantinya juga bisa melindungi konsumen dari iklan-iklan yang menyesatkan. Selain itu, perusahaan juga bisa membangun reputasi baik serta hubungan jangka panjang ke sesama konsumen, terhadap konsumen. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu tentang KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, KPI ini merupakan badan regulasi yang mengawasi praktik periklanan guna memastikan bahwa iklan telah memenuhi standar etika dan tidak melanggar moral. Jadi di sini KPI ini bertugas untuk memastikan iklan-iklan dari produk sebuah perusahaan ini diiklankan sudah memenuhi standar etika yang baik dan benar. Seperti halnya sebuah contoh studi kasus yang satu ini. Next. Nah, pada tahun 2017 ada sebuah perusahaan dengan produk iklan dengan produk susu bendera Frisian Flag. Produk ini mengiklankan susunya dengan menampilkan ibu rumah tangga yang dihadapkan pada pilihan antara ASI dan susu formula. Akan tetapi dalam iklannya produk ini menggambarkan ASI ini memiliki gizi yang kurang. Nah, iklan ini dianggap menyesatkan karena bertentangan dengan peraturan pemerintah yang melarang promosi susu formula dengan klaim lebih baik dari ASI. Protes dari masyarakat dan organisasi kesehatan pun bermunculan sehingga Komisi Penyiaran Indonesia memberikan teguran kepada pihak susu bendera. Nah, dari sini produk susu bendera ini kan tadi dia menyesatkan konsumen dengan memberi asumsi bahwa susu formula mereka itu lebih baik dari ASI. Padahal dalam PP itu sudah dikeluarkan aturan bahwa dilarang mempromosikan susu formula dengan klaim lebih baik daripada susu, seperti itu. Nah, dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa praktik periklanan yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dan menghindari diskriminasi sangat penting untuk membangun hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen. Nah, itu masalah yang pertama ya tadi. Terus yang kedua ada privasi dan keamanan data konsumen. Nah, di sini bisa dilihat dalam privasi dan keamanan data konsumen ini ada masalah yaitu pelanggaran etika dalam teknologi informasi. Masalah yang utama adalah penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan. Nah, penyalahgunaan data pribadi ini nantinya juga akan menjadi sebuah masalah lagi karena perusahaan bisa menjual data ke pihak ketiga, yaitu sebuah instansi atau lembaga riset. Jadi ketika sebuah perusahaan mempunyai data-data dari pelanggan mereka, nah perusahaan ini bisa saja melakukan pelanggaran etika dengan menyalahgunakan data pribadi tersebut dengan menjual ke pihak ketiga seperti itu. Terus bisa juga menyebabkan diskriminasi dan manipulasi individu. Lalu ada masalah yang kedua itu kebocoran data. Nah, kebocoran data ini disebabkan oleh kelalaian perusahaan dalam mengelola keamanan data sehingga mengalami kebocoran data dan diserang oleh cyber seperti itu. Next. Nah, kemudian hal yang dilakukan oleh pelanggar etika. Biasanya tiga hal ini adalah hal yang dilakukan oleh pelanggar etika, yaitu yang pertama pengumpulan data yang berlebihan. Nah, teman-teman kan pasti pernah mengisi data dalam platform digital seperti Google Form untuk mengisi pendaftaran ataupun melamar pekerjaan. Nah, pernah seperti itu? Apakah teman-teman pernah menyadari bahwa data-data yang diminta oleh platform tersebut adalah data-data yang terlalu privasi ataupun tidak wajar? Apakah benar? Nah, itu bisa jadi termasuk salah satu hal yang dilakukan oleh pelanggar etika. Kemudian yang kedua ada penyalahgunaan data untuk kepentingan komersial seperti yang tadi yaitu penjualan data ke pihak ketiga. Terus kebocoran data akibat kelalaian atau serangan cyber seperti yang tadi juga kebocoran data. Nah, tiga hal ini diperburuk lagi dengan fakta bahwa konsumen di Indonesia ini banyak yang tidak menyadari bagaimana bisa data yang telah mereka upload itu bisa disalahgunakan. Bahkan mereka juga tidak mengetahui risiko apa yang
ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut. Nah, ada cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, diperlukan perbaikan kerangka regulasi atau peraturan-peraturan yang ada di Indonesia mengenai etika jika tersebut dilakukan perbaikan seperti itu. Kemudian peningkatan standar etika dalam perkembangan teknologi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, tentunya kita juga harus menyeimbangkan dengan etika dalam perkembangan teknologi, ada kejujuran dan lain-lain. Terus peningkatan literasi digital oleh konsumen. Jadi untuk konsumen sendiri itu juga harus memperbanyak literasi ketika hendak mengisi data ke platform digital. Konsumen juga harus tahu data-data yang diminta ini apakah wajar atau apakah tidak, apakah ini berbahaya atau tidak ketika diserahkan seperti itu. Next. Nah, terus ada masalah yang terakhir yaitu kualitas produk dan keselamatan konsumen. Suatu produk harus sesuai dengan iklan atau informasi lainnya yang sudah dijanjikan oleh produsen. Oke, teman-teman masih ingat dengan berita belakangan ini yaitu ada produk kecantikan yang melakukan pemberdayaan. Ya. Nah, dari kasus tersebut kan bisa kita analisis bahwa produsennya itu dia tidak transparan dan tidak jujur terhadap konsumen. Padahal konsumen membayar atas produk yang telah dibeli tersebut, tapi produsen tidak memberikan kualitas yang baik kepada konsumen. Next. Ada satu contoh alasan ditariknya produk Indomie ini karena yang ketat bahwa ada pelarangan residu apapun di dalam produk pangan. Tapi di Indonesia BPOM menanggapi bahwa Indomie itu di Indonesia sudah lolos BPOM karena residu yang tadi terdeteksi di Taiwan itu masih berada di bawah, jauh di bawah standar BMR Indonesia. Nah, dapat disimpulkan bahwa regulasi atau aturan di setiap negara itu berbeda. Jadi, sebagai produsen, tentunya kita harus melakukan analisis atau riset terlebih dahulu terhadap pasar kita, apakah di negara sasaran kita. Jika produsen ingin melakukan ekspor, memiliki regulasi seperti apa. Jadi, produsen harus menyesuaikan produk kita dengan regulasi di negara ekspor seperti itu. Oke, itu saja dari yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra. Dampak pelanggaran etika terhadap konsumen dan bisnis. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi. Nah, itu membawa manfaat dan masalah terkait pengumpulan data. Beberapa manfaatnya itu kayak kemudahan akses informasi, terus otomatisasi proses bisnis dan pengembangan berbagai inovasi. Nah, selain membawa manfaat juga membawa beberapa tantangan terkait pengumpulan data pribadi yang dilakukan secara diam-diam tanpa seizin dari konsumen yang bisa membuat konsumen tersebut merasa rugi. Terus yang kedua, penyalahgunaan data yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan emosional. Contohnya kayak pencurian identitas, terus penipuan finansial. Nah, ini tuh kayak misal ada seorang produsen yang melanggar etika dan dengan cara menelpon salah satu konsumen kayak embel-embel memberi hadiah kayak motor atau mobil atau sepeda, tapi dengan syarat harus memberikan sebuah informasi data konsumen tersebut. Nah, itu menyebabkan kerugian bagi konsumen. Yang ketiga, perusahaan yang melanggar etika bisnis akan dikenakan sanksi. Contohnya kayak denda, terus pencabutan izin usaha atau bahkan sampai tuntutan hukum. Hanya rugi secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi hubungan dengan klien, mitra, dan masyarakat. Sedangkan pegawai-pegawai mungkin akan mendapatkan sanksi pemecatan, terus penurunan jabatan atau peringatan. Namun tergantung dengan pelanggaran yang berulang dilakukan. Terus
menurunkan integritas bisnis. Contohnya kayak sebuah kolusi atau memanipulasi proses seleksi yang bisa merusak integritas bisnis karena menciptakan ketidakadilan, mengurangi transparansi, dan mempengaruhi kualitas hasil tender, sehingga tidak hanya merugikan pihak yang bersaing secara sah. Terus yang terakhir, kesimpulan. Masalah etis dalam konsumsi berkaitan dengan tanggung jawab moral dalam produksi, distribusi, dan konsumen dengan fokus untuk mengurangi kerugian bagi konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Terus keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen dapat tercapai melalui regulasi yang melindungi hak konsumen, transparansi produk, dan kebijakan yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Buat kelompok dua yang sudah mempresentasikan, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Saya. Oke, silakan Mas Sabina. Nama saya Sabina Habibah, NIM akhir 136. Saya mau menanyakan ini kalau tadi ada slide ke-8, kalau nggak salah terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh pelanggar etika. Salah satunya ada yang berbunyi pengumpulan data yang berlebihan. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa membedakan antara pelanggar data, penggunaan data yang berlebihan dan yang diperlukan? Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya buat Mas Nizar. Saya Nizar Abdurrahman Farisi dengan NIM akhir 128 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, kira-kira apakah konsumen itu bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan pribadi mereka ketika mereka itu mau membeli produk? Soalnya kalau misalnya mereka hanya percaya klaim tanpa kayak riset mendalam tentang produk yang akan dibeli, itu kan menjadi suatu hal yang patut diperhatikan gitu kan. Dan juga kalau misal ada perusahaan yang mana perusahaannya itu kayak memanfaatkan kayak jualan produk-produk yang produknya itu tidak sesuai dengan riset. Seperti misal ada produk tinggi badan. Nah, tinggi badan kalau misal produknya itu diuntukkan kepada orang-orang yang mana itu usianya lebih dari usia bertumbuh, itu kan kayak nggak bisa gitu kan, kayak dia tuh udah nutup gitu oleh efektivitasnya, jadi kayak nggak mungkin gitu. Sedangkan banyak orang itu yang percaya klaim itu gitu, jadi kayak pada akhirnya mereka itu membeli produknya tanpa riset dulu gitu. Nah, sedangkan di sisi lain perusahaannya kan kayak dia tuh pingin untung gitu kan, jadi itu apakah juga termasuk etis gitu dari sisi usahanya? Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa tadi? Mas Abah. Oke, Mas Abah. Saya Muhammad Indra Saputra, ini 08 04 03 241 20. Izin bertanya, apakah regulasi seperti KPI benar-benar berfungsi untuk melindungi konsumen atau lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi untuk menguntungkan pihak tertentu? Kenyataannya kira-kira bagaimana dan apakah masih tergolong egois? Terima kasih. Oke, silakan buat. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nizar. Tadi Nizar bertanya terkait dengan apakah konsumen bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri meskipun iklan dari perusahaan ini menyesatkan ya. Oke. Jadi meskipun konsumen memiliki tanggung jawab atas keputusannya sendiri, di sini perusahaan juga berperan penting untuk tidak membuat iklan yang manipulatif. Seperti contoh yang tadi disampaikan oleh Niza, bahwa iklan peninggi badan ya, peninggi badan ini kan tidak relatif atau tidak bisa dikatakan jujur karena jika usia telah di atas 20 tahun itu tidak bisa lagi untuk tubuhnya bertambah tinggi lagi seperti itu. Nah, di kasus ini perusahaan itu mengetahui kalau konsumennya itu memiliki pengetahuan yang minim terhadap produknya. Nah, jika itu terjadi, perusahaan seharusnya membuat produknya itu lebih
penjelasan lebih detail terkait produknya, bukan malah membuat keadaan ini menjadi ladang keuntungan bagi perusahaan tersebut. Jadi ketika terjadi kasus seperti itu, bukannya malah memanipulasi konsumen, tetapi harus menjelaskan lebih detail terkait produknya. Jadi di sini yang bisa dikatakan tidak etis itu adalah produsennya, karena bukan hanya melanggar etika, tetapi ini juga melanggar moral dari etika bisnis itu sendiri, yaitu kejujuran dan transparansi seperti itu. Apakah bisa diterima? Ya, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Sabrina. Poin. Lanjut. Pertanyaan tadi, bagaimana perusahaan dapat membedakan antara pengumpulan data yang diperlukan dan yang berlebihan? Jawabannya yang pertama, meminimalisasi data, yaitu hanya mengumpulkan data yang benar-benar relevan dan diperlukan untuk tujuan bisnis. Kemudian mengikuti regulasi perlindungan data seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Lalu yang selanjutnya, menginformasikan konsumen secara jelas mengenai data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa, dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Berikutnya, menganalisis apakah data yang dikumpulkan berpotensi disalahgunakan atau menjadi target serangan siber. Terus yang terakhir, memberikan opsi bagi konsumen untuk menghapus data mereka jika tidak diperlukan. Itu saja, apakah dapat menjawab? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indra. Apakah regulasi seperti KPI benar-benar berfungsi untuk melindungi konsumen atau lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi untuk menguntungkan pihak tertentu? Pertanyaannya kira-kira bagaimana dan apakah menurut KPI kan awal tujuannya itu bentuk untuk melindungi konsumen dan memastikan kualitas siaran yang adil, berimbang dan sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya serta norma yang berlaku. Nah, KPI juga dianggap berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk menjaga kepentingan publik dan memastikan bahwa konten yang disiarkan tidak merugikan masyarakat. Namun, KPI juga seringkali terjebak dalam dinamika politik dan ekonomi. Contohnya kayak pengaruh politik atau kepentingan ekonomi yang bisa mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang diambil oleh KPI yang bisa dijadikan sebagai alat untuk menguntungkan pihak tertentu. Contohnya memberikan izin siaran kepada pihak yang memiliki kedekatan politik atau ekonomi dengan pengambil kebijakan atau sebaliknya, membatasi atau memberikan sanksi terhadap media yang berseberangan dengan kepentingan politik tertentu. Secara keseluruhan, meski tujuannya ideal, pelaksanaan regulasi KPI ini memang rentan terhadap pengaruh eksternal yang bisa mempengaruhi objektivitasnya. Dengan adanya kontrol dan transparansi yang lebih baik, KPI seharusnya bisa berfungsi lebih adil dan efektif dalam melindungi konsumen. Terkait dengan masalah etis atau tidaknya, tergantung pada bagaimana regulasi diterapkan dan diawasi. Jika regulasi digunakan dengan transparan, keadilan, dan tanpa pengaruh politik atau ekonomi yang tidak relevan, maka bisa dianggap etis. Namun jika regulasi disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, maka dianggap tidak etis karena tidak lagi berfungsi untuk melindungi konsumen dengan cara yang adil. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.